Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maya. Saya mahasiswa Universitas Yudhata Pasuruan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, kelas 1B. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait tugas mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen pengampunya adalah Bapak Ahmad Misbah, STMT. Tugasnya adalah membuat program dari beberapa tampilan menggunakan Java NetBeans. Baik, kita mulai dari soalnya ya. Yang pertama, di sini saya menggunakan software atau aplikasi Java NetBeans, dan di sini juga ada 5 soal yang terdiri dari soal A, B, C, D, dan E, yang dimana ini memasukkan data ya teman-teman, yang membuat program dalam tampilan seperti berikut. Inputnya seperti ini, outputnya menjadi seperti ini. Kita mulai dari yang soal poin A, yaitu biodata. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa yang ada di dalam coding tersebut. Dari package new class A, di sini package itu adalah menunjukkan bahwa file Java adalah bagian dari paket bernama new class A. Jadi untuk soal yang A itu saya beri nama lembar new class A, seperti itu. Package sendiri adalah mekanisme di Java untuk mengelompokkan kelas dan antarmuka atau interface ke dalam struktur yang terorganisir. Package ini wajib cantumkan juga ya teman-teman. Kalau tidak cantumkan, outputnya tidak akan keluar. Dan new class A adalah nama paketnya. Oke, lanjut di baris public class new class A itu adalah sifatnya sama seperti package ini teman-teman. Ini nama lembar kerjanya. Di bawahnya ada public static void main string. Itu adalah metode utama yang dijalankan pertama kali oleh Java. Public sendiri bisa diakses dari mana saja. Static itu bisa dijalankan tanpa membuat objek. Void sendiri adalah tidak mengembalikan nilai. Main nama khusus untuk metode utama. String, args itu parameter untuk menerima argumen dari command line. Dan string yang saya blok ini adalah tipe data yang digunakan untuk bekerja dengan teks dalam Java yang dapat digunakan untuk memanipulasi berbagai teks. Sistem out_println adalah cara untuk menampilkan output teksnya ke layar di Java dengan otomatis menambahkan baris baru setelah mencetak teks. Jadi teman-teman kalau mau menambahkan output, di sini harus ada semacam rumus sistem out_println seperti itu. Di soal A ini adalah perintahnya masukkan data seperti berikut: nama depan, nama belakang, alamat rumah, kota, tempat lahir, dan tanggal lahir, yang nantinya terdapat output seperti ada di soal seperti ini teman-teman. Saya sudah coba buat. Jadi sini stringnya adalah nama depan sama dengan petik 2 moh titik. Setiap kalimat yang ada di Java atau setiap coding itu harus diakhiri dengan titik koma. Titik koma sendiri adalah simbol yang digunakan untuk menandai akhir dari suatu pernyataan atau statement. Di Java, setiap pernyataan atau ekspresi harus diakhiri dengan titik koma. Dan itu sifatnya wajib. Jadi saya masukkan di string untuk datanya terdiri dari nama depan, nama belakang, alamat rumah, kota, tempat lahir, dan tanggal lahir. Seperti ini. Lalu saya ingin mendapatkan output seperti ini. Terdapat garis-garis, biodataku, garis-garis. Nama lengkap, alamat, kota, tempat, tanggal lahir. Yang nantinya didapatkan seperti ini. Karena saya ingin menampilkan output, jadi saya harus mencantumkan rumusnya, sistem out_println. Terdiri garis-garis, biodata, garis lagi, nama lengkap,
alamat, kota, tempat, dan tanggal lahir. Untuk nama lengkapnya, karena output yang diinginkan adalah Moh Lutfi, jadi saya harus menyantumkan nama depan dan nama belakang. Untuk alamat rumahnya yang diminta adalah Jalan Mawarsari, jadi saya harus menampilkan string alamat rumah. Untuk kotanya yang diinginkan adalah Kabupaten Pasuruan, jadi saya harus mencantumkan plus kota yang menyebut stringnya Kabupaten Pasuruan. Dan untuk tempat tanggal lahir, Pasuruan 10 April 1990. Jadi saya harus masukkan tempat tanggal lahir, tempat lahir, plus tanggal lahirnya. Kita coba run. Kalau untuk menampilkan output kita harus run dulu. Run dari lembar kerja ini. Caranya klik kanan di sebelah New Class A Java, karena ini yang saya buat di New Class A Java. Run file. Run anyway, maaf. Hasil seperti ini. Sesuai dengan soal yang dimaksud. Lanjut soal nomor 2. Buat program untuk menghitung banyaknya jumlah satuan uang. Inputnya masukkan jumlah uang 15250, outputnya pecahan uang seperti berikut. Baik, lanjut saja. Kita ke gambar berikutnya. Di sini ada perbedaan, yaitu import Java Util Scanner, yaitu yang artinya memberitahukan Java untuk menggunakan kelas scanner yang terdapat dalam paket Java Util. Kelas ini sangat berguna untuk membaca input dari pengguna, seperti teks dan angka yang membuat program Anda bisa berinteraksi dengan pengguna. Ini kan kita membuat teks dan angka ya teman-teman, karena memang yang diminta adalah satuan uangnya. Di sini ada garis miring, garing double, yang itu adalah digunakan untuk menulis komentar satu baris dalam Java. Komentar itu berguna untuk memberikan penjelasan tentang kode tanpa mempengaruhi eksekusinya. Ada tanda lagi yang berbeda, yaitu seperti persentase. Adalah operator modulus di Java yang digunakan untuk menghitung sisa pembagian antara dua. Ini berguna dalam berbagai situasi seperti memeriksa angka genap ganjil, menemukan digit terakhir, dan banyak lagi. Dan ada tanda kurung kurawal seperti ini dan seperti ini, digunakan untuk menandai blok kode di Java. Blok kode ini digunakan dalam banyak situasi seperti mendefinisikan metode, struktur kontrol seperti if, else, for, while, dan dalam kelas untuk mendeklarasikan variabel atau metode. Penggunaan kurung kurawal membantu mengelompokkan kode menjadi bagian-bagian yang logis, memudahkan pembacaan dan pemeliharaan program. Jadi ini blok kodenya, kita kan pakai if, jadi harus ada kurung kurawalnya. Langsung saja saya pakai package Java Application 4, jadi ini sesuai sama nama lembar kerja yang saya berikan. Aplikasi yang sama sesuai dengan package. Import Java Util Scanner karena ini berhubungan dengan angka. Yang diminta adalah input, masukkan jumlah uang. Jadi saya mau outputnya nantinya nih pecahan. 10 ribuan, 5 ribuan, ratusan, 50-an. Sistem outputnya masukkan jumlah uang seperti yang ada di input ini. Menghitung pecahan uangnya, karena tadi kan presentasi itu adalah untuk menghitung sisa, jadi saya pakai presentasi ini. Kan mengambil sisa setelah dipecah 10 ribuan sisanya. 10 ribuan, 5 ribuan, 150 sesuai sama yang ada di soal. Coba kita run lembar kerjanya.
anyway. Di sini masukkan jumlah uangnya sesuai sama yang ada di soal. Tuh, 52, 50, enter. Muncullah jumlah pecahan uangnya. Ribuan 1, 5 ribuan 1, 100-an 2, 50-an 2. Apakah sesuai? Sesuai teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sama di sini juga saya pakai Java Util Scanner. Soalnya adalah program menentukan kelulusan, dihitung dari nilai UTS, UAS, kuis, dan tugas. Seperti ini tampilannya. Di sini ada yang berbeda, teman-teman. Ada hasilnya kita pakai rumus ini, sistem out printf. Dalam Java digunakan untuk mencetak output ke layar dengan format yang lebih spesifik. Fungsi printf memungkinkan Anda untuk mengontrol bagaimana data ditampilkan, misalnya dengan menentukan jumlah digit desimal atau format teks tersebut. Di sini ada selanjutnya ada saudara, nilai akhir, sampai ke grade. Kita uraikan ya teman-teman ya. Sistem out printf, sistem out ini adalah menunjukkan objek output standarnya, biasanya layar atau konsol. Kalau printf sendiri merupakan metode untuk menampilkan output dengan format yang ditentukan, karena ini datanya lebih spesifik. Saudara sampai ke dapat rumus ini adalah format string yang mendefinisikan bagaimana data akan ditampilkan. Di dalam string ini ada placeholder untuk variabel yang akan digantikan dengan nilai yang sesuai. Presentase S ini digunakan untuk menampilkan string. Ini akan digantikan dengan nilai variabel nama yang diasumsikan bertipe string. Dan ini digunakan untuk menampilkan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Kita coba run new class Java. Karena ini namanya new class Java. Kita run di sini. Kita masukkan nama. Di soalnya diminta namanya Anton. Masukkan namanya. Enter. Nilai UTS-nya 80 ya. Kita masukkan 80. Enter. Nilai UAS. Nilai UAS-nya 70. Nilai kuisnya 75. Ya, tugasnya 60. Kesimpulannya saudara Anton, nilai akhir Anda 73. Anda dapat B. Sesuai teman-teman lihat soalnya ya. Selanjutnya di soal D, buat program untuk mengetahui inputan user. Sama, kita juga tetap pakai Java Util Scanner. Seperti tampilannya sudah saya buat. Lebih kompleks. Jadi soal yang mulai soal C tadi lebih kompleks teman-teman ya. Coba kita run juga. Masukkan inputan. Inputan Anda pertama ini adalah A. Enter, hasilnya Anda menginputkan huruf kapital. Sesuai teman-teman ya. Selanjutnya masukkan inputan B tapi huruf kecil.
kita close dulu runningnya. Yes, kita running ulang dari awal. Lebih kecil. Anda menyebutkan huruf biasa sesuai sama yang diinginkan oleh soal. Selanjutnya angka 12. Anda menyebutkan bilang genap. Coba teman-teman ya. Selanjutnya ke soal E. Tetap kita pakai Java Util Scanner karena lebih kompleks. Ini juga menyebutkan angka-angka. Seperti ini tampilan yang saya buat. Soalnya adalah buat program untuk mengetahui waktu dengan syarat pukul 00.01 sampai jam 10 adalah pagi, dan seterusnya. Masukkan namanya Joni, contoh jamnya jam 8. Untuk tampilannya codingnya seperti ini saya buat. Kita coba run ya. Namanya tadi Joni. Jam yang diminta pukul 08.00. Sesuai. Selamat pagi Joni, seperti yang ada di output soal. Itu tadi penjelasan coding yang saya uraikan. Saya punya file berupa format PDF. Nanti link dokumennya saya taruh di deskripsi video ini. Bisa teman-teman download nanti ya. Untuk penjelasan tampilan-tampilan yang ada di coding. Baik, sekian video demonstrasi ini yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan di video ini. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar dan penjelasan saya kurang dipahami atas nama pribadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.